Ganas, 10 pemain Manchester City gilas Nottingham Forest. Manchester City meraih kemenangan dalam lanjutan Premier League pekan ke-6. Skuad asuhan Pep Guardiola menggilas Nottingham Forest 2-0 di Etihad Stadium, Sabtu tanggal 23 September tahun 2023. Man City tampil ganas sejak awal laga. Serangan demi serangan dilancarkan membuat tim tamu keteteran. Laga berlangsung 7 menit, Man City membuka keunggulan. Phil Foden membobol gawang Nottingham usai memanfaatkan umpan dari Kyle Walker. Man City kembali menebar ancaman. Mereka membuat bek Nottingham dalam ancaman. Erling Haaland menggandakan keunggulan Man City. Ia mencetak gol menit 14. Tertinggal, Nottingham mencoba membalas. Ia melakukan berbagai upaya untuk bisa mengejar ketertinggalan. Hanya saja, 45 menit jalannya laga belum ada perubahan skor. Hingga turun minum, keunggulan masih milik tuan rumah. Usai jeda, Man City kembali membangun serangan. Sayang, mereka harus bermain dengan 10 pemain. Rodri diganjar kartu merah oleh wasit. Ia diusir wasit Anthony Taylor menit 46, ini memberikan kerugian untuk The Citizens. Meski kalah jumlah pemain, Man City masih saja memberikan ancaman untuk Nottingham. Berbagai upaya dilakukan Nottingham untuk bisa mencetak gol. Namun skor masih saja sama. 90 menit jalannya laga, Man City masih nyaman dengan keunggulan mereka. Bahkan, hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Man City. Tambahan 3 poin, membuat Man City kokoh di puncak dengan torehan 18 poin. Sedangkan Nottingham berada di posisi 10 dengan raihan 7 poin. Kualitas Jeremy Doku diklaim mirip Raheem Sterling dan Leroy Sane. Manajer Manchester City, Pep Guardiola menilai, kualitas Jeremy Doku memiliki kemiripan dengan dua mantan pemainnya, Raheem Sterling dan Leroy Sane. Manchester City lebih mengedepankan skill daripada kecepatan pada musim 2022-2023, di mana Jack Grealish, Riyad Mahrez, Phil Foden, dan Bernardo Silva tampil memukau di sepanjang musim. Sekarang dinamikanya berbeda. Bersama Jeremy Doku, rekrutan musim panas dari Stade Rennes menawarkan kecepatan lain yang luar biasa di samping bakat dan teknik yang dimilikinya. Pemain berusia 21 tahun tersebut lantas mengingatkan Pep Guardiola pada Raheem Sterling dan Leroy Sane yang juga bermain di sisi sayap sebagai pengatur serangan. Saya akan mengatakan pemain sayap yang kami miliki di masa lalu adalah tipe pemain sayap dengan keterampilan dan kualitas yang luar biasa, tetapi tidak dengan kecepatan yang kami miliki bersama Leroy Sane dan Raheem Sterling. Kami tidak memilikinya di masa lalu. Cole Palmer kini telah pergi ke Chelsea. Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, tentu saja mereka cepat. Namun kualitas mereka lebih kepada kecerdasan dalam bermain. Kemampuan mereka berhadapan satu lawan satu. Namun eksplosif dalam jarak 5 atau 6 meter yang dimiliki oleh Jeremy Doku sangat mirip dengan Leroy dan Raheem Sterling sebelumnya. Pep Guardiola terkesan dengan dampak dari Jeremy Doku sejak bergabung sebagai rekrutan ketiga Manchester City di musim panas ini, dan percaya bahwa sang pemain sayap punya kualitas istimewa di lini serang. Sang pelatih puas melihat dia mengenakan seragam biru langit, namun dia tahu bahwa dia harus berhati-hati karena jadwal sepak bola yang padat di Inggris. Dia bermain dengan sangat baik. Dia tidak terbiasa bermain 3 pertandingan dalam sepekan di Rennes. Di masa lalu, Anda harus berhati-hati dan melihat bagaimana dia memulihkan diri dari permainan, usaha dan 90 menit, dan pada dasarnya 3 hari kemudian jika dia bisa bermain lagi. Anda harus mengenal satu sama lain. Dia harus mengenal tubuhnya, namun dia telah beradaptasi dengan baik. Dia adalah seorang pria yang menyenangkan dan sebagai pemain sayap di sepertiga akhir, dia memiliki kualitas yang istimewa. Kami mencoba memanfaatkannya. Ederson Moraes masih ingin rengkuh lebih banyak trofi di Man City. Penjaga gawang Manchester City, Ederson Moraes menegaskan bahwa dia masih tetap lapar untuk meraih lebih banyak trofi seperti pada musim pertamanya di Etihad Stadium.
Ederson Moraes bergabung dengan Manchester City pada tahun 2017 dan sejak saat itu menjadi bagian penting dari kesuksesan timnya di bawah arahan Pep Guardiola dengan menangkan 5 gelar Liga Primer, 2 Piala FA, Piala Liga, Piala Super UEFA, dan Liga Champions. Selain merevolusi permainan City dengan kemampuannya menguasai bola, pemain asal Brasil itu juga selalu dapat diandalkan di bawah mister gawang. Musim lalu dia menjadi penjaga gawang tercepat ketiga yang mencatatkan 100 clean sheet di Premier League dengan hanya membutuhkan 208 penampilan untuk mencapai angka tersebut. Faktanya Pep Guardiola meyakini bahwa pemain 30 tahun itu terus berkembang dari waktu ke waktu dengan menyatakan pada awal pekan ini bahwa Ederson telah menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih baik lagi. Setelah meraih banyak trofi dalam 6 musim pertamanya di Manchester, Ederson masih bersemangat untuk terus meraih kemenangan. Seolah-olah ini adalah musim pertama saya, ambisinya selalu sama. Kami akan mencoba memenangkan setiap kompetisi yang kami mainkan. Hal ini datang dari tujuan para pemain. Mentalitas kami mempertahankan fokus dan tetap berada di level tersebut. Tentu saja ini sulit usai cederanya beberapa pemain andalan kami. Tetapi saya melihat sebuah tim dengan mentalitas yang hebat. Kami telah melihat ini selama bertahun-tahun karena menangkan 5 titel Liga Primer dalam 6 tahun sangatlah sulit. Jadi tahun ini tidak berbeda. Kami memiliki mentalitas yang sama, tujuan yang sama. Kami telah memiliki rasa tanggung jawab dalam diri kami sendiri. Jadi kami harus mempraktikkan semua yang telah kami latih, dan menanamkannya kepada para pemain baru yang datang. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Foden beri pengaruh besar di laga kontra Nottingham. Phil Foden terpilih menjadi Man of the Match pertandingan Manchester City vs Nottingham Forest. Sang pemain menjadi salah satu pembeda di laga ini. Pada pekan ke-6 EPL 2023/2024, Manchester City bermain di Etihad Stadium. Mereka kedapatan tugas untuk menjamu Nottingham Forest. Di laga ini, City mengalami kesulitan karena mereka harus bermain dengan 10 pemain pasca Rodri mendapatkan kartu merah. Namun The Citizens berhasil menutup laga dengan kemenangan 2-0. Di laga ini, Foden terpilih menjadi Man of the Match di laga ini. Mengapa demikian? Terpilihnya Foden sebagai Man of the Match di laga ini karena ia jadi sosok yang membuka keunggulan City di laga ini. Laga baru berjalan 7 menit namun City sudah berhasil unggul atas sang tamu. Berawal dari pergerakan Kyle Walker di dalam kotak penalti yang sukses mengirimkan umpan kepada Foden dan diselesaikan oleh sang pemain menjadi gol. Gol cepat Foden ini berpengaruh besar pada jalannya laga. Pasalnya semenjak gol itu tercipta, City tampil dominan sepanjang babak pertama. Berkat kontribusinya itu, Foden terpilih menjadi Man of the Match laga ini.